Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih bersama di channel Ican Learning ya. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga sehat selalu. Pokoknya tetap semangat belajar dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, dan belajar dengan media apapun. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas latihan soal ya, ulangan kesebangunan. Di sini kita akan membahas bersama-sama sekitar 10 soal ya. Jadi kita mulai saja langsung ya untuk soal yang nomor pertama. Oke, pada nomor pertama ini jadi ada diketahui suatu pesawat nih memiliki panjang dan tinggi sebenarnya itu 84 meter dan 9 meter ya. Jadi panjangnya 84, tingginya 9 meter. Seorang desainer namanya Bustomi berencana mau bikin sebuah replika desainernya ya. Jadi skalanya itu 1:300. Ukuran panjang dan tinggi pesawat pada replikanya yang dibuat sama Bustomi itu berapa? Nah, di sini kan ada skala ya. Skalanya 1:300 gitu. Nah 1:300. Oke, 1:300. Oke, ini adalah skalanya. Jadi untuk mencari tinggi pada replika, nah replika ini berarti kan sama seperti peta ya. Peta itu kayak gambar kecilnya aja. Berarti ini jarak pada peta. Nah, jarak peta anggap aja seperti itu ya. Jadi di sini berarti ada panjang peta ya, ada yang ditanya adalah panjang peta dan lebar peta. Nah, lebar di dalam petanya gitu ya. Nah, masih ingat segitiga, rumus segitiga ajaib ya. Di sini apabila ada jarak peta, ini skala, ini adalah jarak sebenarnya. Jadi kalau yang ditanya adalah jarak peta, itu adalah berarti skala dikali jarak sebenarnya. Nah, kita langsung saja di sini diketahui ya. Diketahui apa aja di sini? Diketahui pertama adalah panjang sebenarnya. Disingkatnya PS aja ya, panjang sebenarnya. Nah, PS ini sama seperti rumus JS. Cuman J-nya itu kan jarak, cuman diganti dengan P, panjang. Nah, panjang sebenarnya itu 84 meter. Kalau lebar sebenarnya itu adalah 9 meter. Nah, panjang sebenarnya itu kan meter ya. Kita rubah langsung jadi cm saja, menjadi 8400 cm dikali 100 ya. Ingat ya, kalau dari meter menjadi cm itu dikali 100. Ini juga 900 cm. Oke, nah yang ditanyakan di soal itu apa? Yang ditanyakan di soal itu adalah panjang tinggi pada replika atau di peta. Berarti yang ditanya panjang di peta sama ini adalah tinggi ya. Jadi tinggi, berarti tinggi sebenarnya ya. Oke, nah ini panjang peta. Oke, panjang peta ini adalah lebar tinggi peta ya, tinggi peta tadi yang dimaksud. Ini yang ditanya di soal. Oke, nah kita langsung jawab nih. Nah, untuk mencari panjang peta itu sama seperti jarak peta mencarinya. Jadi panjang peta ini berarti skala dikali panjang yang sebenarnya gitu aja. Nah, skalanya itu adalah 1:300. Kita menulisnya 1:300 dikali panjang sebenarnya ya. Panjang sebenarnya itu yang 84 meter nih nak. Nah, 84 meter itu tadi kan sudah kita rubah menjadi apa? Menjadi cm ya. Berarti menjadi 8400 cm. Nah, ini bisa kita coret, nolnya 2, 84 dibagi 3. Berapa tuh 84 dibagi 3? Yaitu ada 24 cm. Berarti panjang pesawatnya dalam replikanya itu buatnya 24 cm. Oke, ini panjang peta. Nah, ini untuk yang tingginya. Tinggi di peta atau di replikanya itu berarti kan rumusnya skala dikali tinggi yang sebenarnya. Skala 1:300 dikali tinggi sebenarnya 8004. Tinggi sebenarnya tadi yang 900 ya, 900 cm. Berarti ini kita tinggal bagi 1 kali 900 ya, tetap 900, ini nolnya oret bisa ya. Berarti 9 dibagi 3 adalah 3 cm. Berarti ini kita dapat jawab ya. Berarti panjang sebenarnya, panjang di peta itu 24 cm atau panjang di replika ya. Tinggi di peta atau tinggi di replikanya itu adalah 3 cm. Berarti betul-betul nih. Berarti jawabannya adalah jadi ya, jadi apa? Panjang dan tinggi pada replika adalah berturut-turut berapa? 24 cm dan 3 cm. Itu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Sebutkan syarat-syarat kesebangunan segi n. Nah, dan juga syarat-syarat kesebangunan segitiga. Oke. Pada nomor 2. Nah,
Pada nomor 2 ini syarat-syarat keseimbangan segi n ya. Syarat-syarat kesebangunan segi n ya. Salah satu bangunan segi n ini berarti adalah apa? Nah, yaitu syarat yang pertama. Syarat yang pertama itu adalah perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian ya, atau yang pertama sudut-sudutnya ya. Ini di catatan masih ada ya, silakan dilihat saja. Sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama. Oke. Nah, ini pakainya dan ya, kalau konsekuen itu pakainya dan syarat yang berkedua ya, berarti perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian besarnya sama. Nah, itu ya, jadi pakai kata hubung dan. Kenapa? Ya karena harus dua-duanya terpenuhi kalau pakai dan. Nah, kalau yang nomor 3 itu syarat kesebangunan ya, syarat-syarat kesebangunan segitiga. Nah, syarat-syarat kesebangunan segitiga itu berarti yang pertama sama ya, seperti yang nomor 2 ya, cuma bedanya pakai kata hubung atau. Nah, sebentar. Oke. Nah, ini ya. Jadi saya syaratnya sama, cuma nanti kata hubungnya au itu aja. Oke, seperti itu ya. Nah, ini dihapus. Nah, ini menjadi atau. Nah, itu aja ya perbedaannya ya. Oke. Oke, itu jawaban nomor 2 dan nomor 3. Nah, sekarang kita ke nomor 4. Apakah jajaran genjang A, B, C, D, Q, R, S, P berikut adalah dapat dikatakan sebangun? Bentuknya sama. Nah, bentuknya sama nih kira-kira. Nah, jadi kalau dalam bangun ya, mau dia posisinya kebalik. Contoh misalkan satu ada segitiga seperti ini, satunya lagi bentuknya kayak gini. Nah, ini dikatakan bentuknya sama ya, walaupun saling apa ya, bercermin gitu, saling berefleksi. Nah, jadi jangan bingung kalau walaupun ini jajar genjangnya, kalau misalkan ini agak ditoyorin itu ditidurkan ya, misalkan posisi kan gambar jadinya kayak gini. Nah, ini bentuknya kayak gini. Nah, kira-kira ini sama itu bentuknya sama nggak? Gitu ya. Nah, ingat ini kan bukan segitiga, ini adalah segi n. Jadi harus menggunakan 2 syarat. Ya. Nah, ini syarat. Nah, syaratnya itu sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama dan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian itu besar. Gitu. Nah, berarti di sini kita harus dua-duanya harus terpenuhi syarat. Oke, pada syarat yang pertama dulu. Ingat ya, dalam suatu jajaran genjang itu sudut yang saling berhadapan besarnya sama. Contoh 130, ini juga 130 ya. Terus kalau ada jajaran genjang ini sisi yang sejajar itu 130, ini berarti berapa sudutnya? Sudutnya itu berarti 180 kurangin 130 ya. Ingat ya, ini sepihak ya. Jadi kalau ada seperti ini, dua sisi yang sejajar ya, ini total 180 ya gitu. Ini A, ini B gitu misalkan. Berarti A tambah B ini totalnya 180 derajat. Nah, berarti di sini 130, ini totalnya berapa biar 180? Berarti ini adalah 50 derajat gitu. Nah, karena berhadapan sama yang ini, berarti ini juga 50 derajat. Nah, ini juga berhubung sama ini 50, ini 130 dong. Sama kayak itu ya pasangannya ya. Ini 130 karena berhadapan, ini 50, ini juga 50. Nah, ini sudutnya sepertinya sudah terlihat sama ya. Jadi kita urutkan, berarti yang A dulu ya, bukti dulu ya. Kita tulis bukti. Nah, buktinya apa? Yang pertama, sudut-sudut yang bersebelahan secara sama. Contoh, sudut A itu sama kayak sudut P. Ya, atau kita tulis ya, ini sudut A, sudut P besarnya 50 derajat. Sudut B ya, bukan. Sudut A itu 130 tadi ya. Nah, sudut A itu 130 berarti cocoknya sama sudut S. Sudut S ya, sudut S boleh, atau sudut Q dulu boleh tulis. Ini bisa juga ya. Ini sudut B, ini sudut C, sudut D. Nah, sudut B itu sama kayak sudut apa?
Tadi kan kita urut ya dari S kemana? Berarti ke P boleh. Sudut C nya itu sama kayak sudut, ya urut aja ya, SPQR gitu ya. Nah ini besarnya sudut A nya itu tadi 130 derajat, tuliskan keterangannya. Terus di sini sudut B, sudut P nya itu 50, sudut C nya 130, ini 50. Nah seperti itu ya. Ini sudah terbukti untuk syarat yang pertama. Untuk yang syarat yang kedua ya, untuk yang B berarti perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Yang bersesuaian itu berarti contoh di sini ada 24 ya. Sebenarnya kalau dari gambar sudah terlihat ya, yang pendek sama yang pendek 24 sama yang ini kan 27 nih. Nah 27 itu kita bandingkan gitu ya, berarti 24 berarti contoh di sini ada 24 ya, 24 banding, atau pakai keterangan dulu boleh ya. Jadi di sini AD dibanding ya, AD tadi itu apa? AD pasangannya SR gitu aja ya. Lihat yang tadi yang bersesuaian. Jadi AD banding SR. AD udah kita urut aja habis A D DC gitu. DC urut dari A D C. Ya, bukan AADC ya. ADC itu adalah ada apa dengan cinta gitu ya, itu sinetron. Terus DC dibandingin sama apa? DC itu RQ. Kita urut lagi habis DC udah CB bandingin sama apa? CB itu kan CB, berarti QP gitu ya. QP. CB udah, BA yang terakhir BA, nah itu kan BA. PS ya, berarti PS. Nah kita tuh nih adanya berapa? Berarti 24 banding SR-nya itu sorry D sama R ya. Oke, tadi sepertinya ada kesalahan ya. Jadi kalau di sini adalah sudut A itu sudut S. Ya, tadi udah sama nih sudut A sama sudut S ya. Ini sudut A sama sudut S. Tadi kan dari habis itu kan sudut itu ya, sudut B. Sudut B itu di sini agak memanjang kan? Kalau di jari genjang AB memanjang. Berarti sudut B ini samanya itu sudut R, jangan yang sudut yang pendek. Ya, ini adalah sudut R ya, kebalik ini sudut R. Sudut C ya, A B C, C-nya itu baru kita urut ya, baru tuh S R, ini Q, ini P ya, jadi kebalik tadi gitu ya posisinya. Ini juga harus dilihat gambarnya, jangan asal membandingkan sudutnya gitu ya. Oke, tadi berarti ini AD pasangannya kita rubah ya, berarti ya AD, lihat ininya pasangannya AD sama SP, berarti AD SP, DC itu PQ, CB nih, CB ya, CB itu QR, BA itu RS. Nah baru kita nih AD-nya 24 ya, SP-nya, nah SP di sini nih sama kalau jadi genjang ya, ini 27 juga. Nah gitu, ini juga 24 nih kan pasangannya ya, sama atas bawah sama, ini 40, ini juga 40. Nah berarti SP-nya itu digambar 27, DC-nya berapa? DC-nya itu adalah 40, PQ-nya di soal itu 45, CB-nya 24, QR, nah QR-nya adalah 27, BA-nya itu 40, RS ya, RS di soal ini 45. Nah kita buktikan nih, kita sederhanakan di sini 24 sama 27 sama-sama bagi 3, ini 8 bagi 3 9, ini bagi 5 8 bagi 5 9 bagi 3 8 bagi 3 9, sama-sama kita sederhanakan ya, ini bagi 5 8, ini oh ternyata semuanya 8/9 8/9, berarti 8/9 8/9 8/9 8/9. Oke sama semua ya, berarti terbukti sebangun ya, terbukti sebangun karena dua syaratnya sudah terpenuhi gitu ya nak ya. Oke, kita next nih lanjut. Oke, jadi ini tadi poinnya itu harus hati-hati dalam membandingkan. Kenapa tadi yang awalnya salah ya? Jadi kalau misalkan A itu 130, kita nanya kemana habis sudut A? Tadi kan dari sudut A kan ke sudut B. Nah gitu, dari A ke sudut B itu kan ke posisinya sisi yang panjang ya kan, posisi yang panjang. Sedangkan tadi
Kan tadi kan kita nyocok A itu adalah dengan sudut S. Nah, kalau A dicocokin sama sudut S ya. A dicocokin sama sudut S. Tadi kan berikutnya B. B itu yang agak panjang dari A ke B. Kan yang panjang daripada yang 24 gitu. Nah, makanya di sini dari S kita milih jalan yang kan jadi cocokinnya A sama S. B dicocokinnya sama apa? Sama R, jangan sama B ya, karena posisi SP ini yang agak pendek, sedangkan dari yang pertama itu AB itu yang agak panjang gitu ya. Jadi itu poinnya, jadi harus hati-hati dalam membandingannya. Oke, kita lanjut nomor 5. Nah sekarang nih pada nomor 5, biar mudah dalam membandingkan ya, kita tulisnya itu seperti ini posisinya. Kita buat gambar yang kecil sama besar. Nah seperti itu. Yang kecil ini ukurannya kan adalah 20 sama 16 ya. Terus yang panjang ini kan dari sini ke sini tuh yang panjang. Oke, dari C ke A yaitu panjangnya 20 sama X. Ini bukan 20X ya, tapi 20 tambah X. Nah yang bawah 24. Nah ini tinggal kita bandingkan saja posisinya ya. Sudutnya itu udah pasti sama. Ini kan sudut ini sama sudut ini. Ini kan sehadap, ini yang itu sama pasti gitu ya. Berarti ini sama dengan yang ini. Udah, ini karena sama ya, udah pasti sebangun, udah dikasih tahu juga di soal sebangun. Berarti tinggal kita kerjain aja. Bandingin kecil sama banding gede. Berarti 20 dibandingin sama 20 plus X sama 16 dibandingin sama 24. Ini disederhanain dulu boleh ya. 16 sama 24 dibagi 8 adalah 2, dibagi 8 adalah 3. Nah ini kita tulis silang boleh nak ya. Jadi ini 20 sama 3, 20 sama 2. Jadi 20 kali 3 sama dengan 20 plus X dikali 2 kali 2. Nah ini kan 60 ya. Ini jadi 60. Ini 20 sama 2, X sama 2 berarti 40 ditambah 2X. Berarti ini kita pindahkan 40 nya jadi 60 kurang 40 sama dengan 2X ya. Nah ini jadinya berapa gitu ya. Berarti ini 2X sama dengan, oke, kita bawahkan sedikit ya. Oke, nah ini berarti ini 2X sama dengan ini 20, berarti didapat X nya adalah 20 bagi 2 gitu ya. Berapa 20 bagi 2? Adalah 10 cm. Ini sudah dapat nilai X nya. Nah sekarang untuk yang Y, ini kita gambar 2 aja posisinya. Ingat sudut C ini ya, ini ada 2 segitiga yang sebangun yaitu CDE sama CBA. CDE itu yang ini ya, CDE kita gambar sesuai aja sama gambarnya. Nah seperti itu. Ini adalah kita gambar CDE. Nah ini udah dikasih tahu sudutnya biru gitu ya, sama gitu ya. Berarti ini kita tulis di sini ini ya. Nah sudut C ini kan dia berhimpit, bersekutu, sudutnya bersekutu dengan sudut yang di segitiga CDE yang kecil sama segitiga yang besar CBA. Kita tuliskan aja nih titik tandanya. Ini sudut kosong nggak apa-apa ya. Nah satu lagi yang besar gambar. Nah ini besar. Nah ini T, ini B, ini A. Nah ini kan tadi sudut C nya kita simbolkan sudut titik. Kenapa tadi ya? Kita namanya di awal aja titik. Nah titik ini kan dia bersekutu, yang bersekutu. Nah jadi sama nih, sama besarnya sama. Nah sudut B nya itu tadi kan udah dikasih tahu di soal, itu sudut yang melengkung biru gitu ya. Nah tinggal ditulis ukurannya. Ini 8, ini 9. Nah yang besar ingat CB. CB itu berarti dari C ke B, 9 sama Y. Berarti Y plus 9 atau 9 plus Y sama dia. CA nya itu dari sini sampai sini itu 8 sama 12, totalnya 20. Nah cara ngebandinginnya ini harus hati-hati, ini beda ya sama yang tadi. Berarti ini CE ya, CE itu kan titik sama melengkung. Cari titik yang sama melengkung. Titik sama melengkung mana? Titik melengkung berarti 8 per berapa? Cari yang di sini. Oke, kita tulis dulu CE. CE CE dibanding ya, CE dibanding apa? Nah, CE itu kan titik lengkung. Cari yang titik lengkung, CB berarti gitu ya. Ngebandingin segitiga kecil, segitiga besar. Terus CE, CB udah. Nah, berikutnya sekarang bukan CE lagi, kan dikasih taunya CD ya. CD dibanding sama apa? CD itu kan titik sama sudut yang kosong. Titik itu yang ini, sudut yang kosong A. Berarti CA.
Nah gitu ya, jadi kita lihat aja CE, C nya itu 8, CB nya itu 9 plus Y, CD nya itu 9, CA nya itu 20. Nah di sini kita dapat kali silang ya. Kali silang berarti ini 8 kali 20, 9 kali 9 plus Y. Udah tinggal kalikan saja, berarti 8 kali 20 sama dengan 9 dikali dengan yang 9 plus Y gitu. Ini kita kalikan, ini 8 kali 20 160 sama dengan ini 9 kali 9 kali Y, ini 81 ya. 9 kali 9 terus 9 kali Y itu adalah 9Y. Terus 60 kurangin 81 berapa tuh? 160 kurangin 81, 160 kurangin 81 sama dengan 9Y. Nah berarti didapat 160 kurang 81 itu adalah 79 sama dengan 9Y gitu. Nah berarti di sini tinggal kita bagi saja 79 dibagi 9. Nah ini boleh jawabnya dalam bentuk desimal, boleh juga dalam bentuk pecahan. Kalau pecahan berarti kan pecahan campuran. 79 dibagi 9 itu adalah 8, 7 per 9 sama dengan Y. Atau boleh juga ya pakai desimal, 79 dibagi 9 itu kan hasilnya 8. Ini 72 kurangin ini 7. Ini sudah tidak bisa ada yang diturunkan, berarti kalau kita pakai koma jadi otomatis nambah 0. 70 bagi 9 itu adalah 7 ya, karena hasilnya 63, koma ini kurangin 7. Ini juga otomatis kalau sudah koma itu biasanya otomatis nambah 0. Nah ini 7 berarti 8,7. Ini kalau diteruskan ini 70 lagi gitu ya, terus ya 70, berarti 8,777, 8,77 dan ya gitu ya. Ini Y nya selesai. Jadi 8,77 aja boleh, atau 8, dibulatkan ya, 8,78 boleh. Oke seperti itu ya. Ini satuannya cm. Nah pada nomor 6 kita menggunakan rumus air mancur segitiga siku-siku air mancur. Tentukan panjang X dan Y pada masing-masing gambar berikut. Nah ingat rumus segitiga siku-siku air mancur. Kalau saya tulis sini A misalkan ya, ini A, ini B, ini P, ini D, ini E. Jadi kalau mau mencari E ya, atau mau mencari A ya, berarti A kuadrat sama dengan B dikali, jadi satu langkah terus langkah jauh, langkah yang terdekat, langkah yang jauh. Caranya gitu ya. A kuadrat itu adalah langkah yang terdekat, itu adalah B, yang jauh itu dari B sama C, B tambah C gitu. Berarti itu rumus saya. Kalau sekarang kalau yang tengah, yang Y gimana? Kalau yang Y berarti cara gini. Oh sorry, yang E ini berarti adalah ini dia mancurnya ke kiri dan kanan gitu. Berarti E kuadrat sama dengan C dikali B gitu ya. Nah pada soal ini kan kita mau mencari X, berarti X kuadrat ya kan sama dengan yang terdekat dulu 8 dikali yang terjauh gitu cara ngerjain. Berarti 8 terjauh itu totalnya panjangnya gitu, 8 sama 10. Nah 8 sama 18 ya, jadi X kuadrat sama dengan 8 kali 18. Hasilnya berapa nih? 8 kali 18. Nah 8 kali 18 itu adalah, kita hitung saja ya, 144. Berarti X nya di sini berapa? 144 ya, ini A kuadrat pindah jadi akar gitu ya. Akar 144 berapa? Coba 12 ya. X nya sama dengan 12 cm. Oke, sekarang untuk mencari yang Y, berarti di sini gimana caranya? Ini kan posisinya di tengah nih, berarti dia mancurnya ke kiri dan ke kanan. Berarti Y kuadrat ya, Y kuadrat sama dengan 20 dikali 45. Nah Y nya itu 20 kali 45, Y kuadrat berarti adalah 5 kali 2 90 tambah 0 1. Berarti Y nya itu akar dari 900, karena kuadrat pindah ya, pindah dia menjadi akar, berarti akar 930 meter. Seperti itu. Oke ya, sudah ketemu ya. Berdasarkan gambar trapesium berikut ini, nah ini ada rumus trapesium. Ingat rumus trapesium, kalau ingin mencari yang tengah, rumus saya. Jadi kalau ada set trapesium ya, yang sini A, sini B, ini P, ini Q, sini R atau M misalkan. Kalau mau mencari tengah yang M ya, caranya itu adalah P dikali sama yang bawah kayak kali silang, yang Q dikali sama yang A gitu. Nanti hasilnya jadi M itu adalah P kali B ditambah Q dikali A
tinggal hasilnya dibagi apa, asal di jumlah. Oke, seperti itu ya. Nah, ini juga sama, AB nya ini kan belum tahu, kita tulis saja X gitu ya. Berarti cara ngerjainnya untuk mencari yang tengah, kita tulis 19 ya, 19 cm ini sama dengan apa rumusnya? 15 ya, 15 ini yang atas dikali sama 9 ya, X nya dikali 4, berarti 15 kali 9 ditambah X nya dikali 4 ya, dibagi yang di pinggir dijumlahin 4 tambah 9. Nah, ini 19 cm ya, sama dengan 15 kali 9. Nah, 15 kali 9 itu adalah 135 ya, 135 ditambah 4X dibagi 13. Nah, di sini kan kita mau mencari X, berarti di sini ya kita harus pindah-pindah nih, 13 pindah ke sono jadi kali, jadi 19 dikali 13 sama dengan ini 135 ditambah 4X ya. Jadi 13 kan pembagian, pindah jadi perkalian, pindah ruas ke kanan. Nah, gitu ya. Terus kita pindahin 19 kali 13 berapa? Oke, kita hitung. Oke ya, 19 dikali 13 gitu. Berarti kita hitung aja 19 kali 13 247 ya, jadi 247 sama dengan 135 tambah 4X. Nah, ini tinggal kita kurangin 247 kali 105 berarti 100 ya. Kita tulis 247 dikurangi 135 sama dengan 4X, ini 112 ya. Nah, X nya ini adalah 112 dibagi 4. 112 dibagi 4 apa? Nah, caranya sih 100 sama 12 gitu aja. 100 dibagi 4 25, 12 dibagi 4 3, 25 tambah 3 gitu aja. 25 tambah 3 28 cm. Jadi kita dapat tulis ya, jadi X itu apa? X ini kan sama aja kayak apa tadi? Kita misalkan AB gitu ya. AB-nya yang 28. Jadi panjang AB 28 meter. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke nomor yang terakhir, nomor 8. Sebuah foto diletakkan pada karton nih. Nah, tulis kartonnya. Jadi ceritanya ini ada karton. Oke, ini kartonnya. Ukurannya itu, kartonnya itu adalah 80 kali 90. Ingat, ini adalah panjang sama lebar. Kalau ukuran perkalian itu berarti panjangnya 80, lebarnya 90. Nah, di sebelah kiri atas dan kanan foto. Nah, jadi ini ada karton, di dalamnya ada foto gitu loh, diletakkan di dalam karton. Jadi fotonya itu di dalam. Nah, ada sisanya gitu ya logikanya. Ada lebar yang di kiri, di atas, kanan sama bawah. Gitu. Nah, yang di kiri atas sama kanan itu udah dikasih tadi soal, lebarnya itu udah disisain 5. Ini tuh 5. Ini juga 5, ini juga 5. Nah, jika foto tersebut sebangun ya, foto sama kartonnya sebangun tuh bentuknya, maka lebar karton yang di bawah berapa? Nah, yang bawah ini kan belum tahu yang ditanya. Nah, ini kita misalkan X gitu. Nah, ukurannya kita harus tahu nih, ukuran apa ya? Ukuran foto yang di dalam itu udah belum? Nah, caranya nih, ini kan sudah dikasih tahu yang karton itu kan 80. Fokus sama yang lebar, panjang ya. Panjang yang karton ini 80. 80 itu kan yang mendatar ya. Nah, berarti yang di sini mendatar juga, yang meter itu berapa ukurannya? Gampang, yang di sini itu berarti tinggal ke sini aja. Nah, ini panjangnya itu berarti 80. Tinggal ini kan 80, tinggal kurangin sisi yang mendatarnya 5 sama 5. Berarti 80 kurangin yang sebelah kiri sama yang sebelah kanan. Yaitu hasilnya 70. Berarti ini adalah lebar fotonya 70. Nah, kalau yang sebelah yang vertikal nih, vertikal ini kan sama kayak 90. Nah, 90 nih. 90. Nah, 90 itu kan yang vertikal. Berarti kita fokus yang vertikal 5 sama yang X. Nah, berarti yang ini panjangnya, berarti yang 90 yang vertikal, tinggal kurangin yang vertikalnya 5, vertikal yang bawah X. Berarti berapa nih? 90 kurang 5 85. Nah, ini X nggak bisa dikurangin ya. 85 min X gitu ya. Berarti ini adalah panjangnya 85 min X gitu ya. Nah, setelah dibuat ukurannya, kita buat gambar ulang. Ini adalah karton ya, ini karton.
ya kartonnya, satunya lagi foto kan agak kecil gitu. Nah kartonnya itu ukurannya kan 80 sama 90. Nah kalau yang fotonya itu kan ukurannya di sini 70 sama yang di sini adalah 85 min X. Ini kan juga nih 80 min X gitu ya. Ini juga sama ya, ukurannya 85 min X juga gitu. Nah ya udah, berarti kita ngebandingin yang ya sesuai aja yang gambar ya, 80 sama 70 ya. Berarti 80 banding 70 sama dengan ini bukan 80, tadi ini 90 kan banyak ya. Ini kan 90 nih. Nah, jadi 80 dibandingin sama yang 70, 90 dibandinginnya sama 85 min X. Berarti 90 dibanding sama 85 min X. Udah deh, ini tinggal kita coret nolnya. Nah, terus kita kasih silang. Berarti 8 ke sini 9 ya. Berarti 8 dikali, atau kita terus yang 70 dulu boleh ya. 70 dikali 9 ya, kan ini nolnya udah dikali 9. Ini 8 dikali sama 85 min X. Itu aja. Ini hasilnya 430 karena 9 kali 7 63 tambah 01 ya. Ini 8 kali 85 berapa? 8 kali 85 coba kita hitung ya. 8 kali 85 itu adalah 680. Ini 8 kali min X berarti min 8X. Karena kita mau ingin mencari X ya, ini kan minus ya, lebih enak kita pindahin ke ruas kiri jadi 8X. Ini 680 biar tetap di kanan aja, 680. Nah terus ini 630 kita kumpulkan, jadi angkanya itu dikumpulkan ke sebelah kanan, jadi min 630 di 8X sama dengan ini 680 kali 630 itu adalah 50. Nah kita tinggal dibagi aja, berapa tuh? 50 bagi 8 berapa tuh? 50 bagi 8 dibagi 2 25 bagi 2 4, 25 bagi 4 gitu. Boleh pakai desimal ya, 25 bagi 4 ini adalah 6, 24 kurangin 1, udah nggak ada yang diturunkan pakai koma, berarti otomatis nambah 0. 10 bagi 2 otomatis ya, kalau sudah koma itu nambah 0 otomatis. Kalau setelah dikurangin 20 bagi 4 berarti 6,25 meter seperti itu. Oke. Seperti itu ya. Ini adalah 8 soal mengenai latihan ulangan kesebangunan, materi kesebangunan kelas 9. Oke, apabila ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share ya. Cukup sekian dan terima kasih ya. Pak Iksan mau sedikit pantun. Ya, ada si Ucup sama Nisa Sabian pergi ke Bekasi. Cakep gitu ya. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe ya. Oke.